Rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Wa in kuntum junuban fattahharu wa in kuntum marda aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaithi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum minhu ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Sadaqallahul azim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh dua kakimu sampai kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit, atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan kasiran kepada Ibu Ningsih yang telah membacakan Quran Surat Al-Imran ayat 6. Semoga Allah memberikan pahala terbaik untuk beliau dan kita semua yang mendengarkan juga mendapat pahala dan juga menjadi syafaat di yaumil akhir nanti. Baiklah ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, karena sudah jam berapa ya ini? Lumayan ya, sudah ini harusnya jam 4 kita mulai. Untuk itu langsung saja mungkin insya Allah pada sore hari ini taklim sore ini akan diisi oleh Ustadz Miftah Rahim dengan tema menyempurnakan toharoh. Kepada Pak Ustadz dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Dikancing nama Bu, mung teu dicalana serba sasuna mah. Kakuping nama mung teu sadayana. Diulangnya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kan kadang Bu, ya. Si horeng makmumah kumaha imamnya Bu. Ternyata imamna laun. Imamna tarik, ternyata tarik juga. Ya mudah-mudahan lah kesemangatan ibu ini jadi saksi di yaumul akhirat nanti Bu ya. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul malikul anam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul insan. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah fagsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain al-ayah. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam miftahus shalah at-tahuri. Rawahu Tirmidzi wa Ibnu Hibban wa Ibnu Majah. Para ibu-ibu sekalian, yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada pengatur acara yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan atau berbagi sharing tentang sesuatu ilmu keagamaan. Kemudian juga yang kedua, diucapkan terima kasih juga kepada para ibu sekalian, ibu-ibu soleha yang hadir pada kesempatan ini, yang sudah istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jihad fisabilillah dalam menuntut ilmu. Marilah kita sama-sama panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuasa, yang mana alhamdulillah pada kesempatan ini telah mentakdirkan kepada kita semua berkumpul bersama dalam rangka tolabul ilmi, dalam rangka menambah keilmuan, dalam rangka menambah pengetahuan kita tentang, wabil khusus tentang keislaman. Mudah-mudahan ayunan tangan para ibu sekalian dari rumah niat yang ikhlas, kemudian juga melangkah, kemudian nyamper, menggerokkan teman, menggerokkan apa Bu, menggerokkan, ya, nyamper, menghayukan ayunan tangan ibu, langkahan kaki ibu, mudah-mudahan ya disertai rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerikil kecil yang terinjak sepanjang jalan dari rumah ke sini, udara yang terhisap, mudah-mudahan juga jadi saksi di yaumul akhirat kelak dan meringankan beban kita dalam mempertanggungjawabkan amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat dan salam mudah-mudahan senantiasa tetap terlimpah curahkan kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabatnya, para tabi'in, para alim ulama, para hamba-hambanya yang soleh dan solihat, termasuk kepada kita semua. Mudah-mudahan tidak saja berkumpul bersama pada kesempatan ini, tapi dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di yaumul akhirat kelak dengan mendapat identitas sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Para ibu-ibu sekalian, rasa haru yang membiru nih di hati, kemudian rasa gembira yang tiada tara, bisa berkumpul bersama, bermuwajah dengan ibu-ibu ahli surga. Amin. Ibu-ibu yang begitu ceria, begitu disapa tadi oleh pengatur acara, semangat, gembira, dengan teriakan Allahu Akbar. Mengingatkan kepada ketika kami mengajar di TK, subhanallah Bu, hati tenang ketika melihat anak semangat, Allahu Akbar, karena gurunya semangat. Kalau gurunya tidak semangat, ternyata murid mah kuma guru nanti semangat, itu semangat. Ya, jadi teringat kembali teriakan Allahu Akbar memang ditanamkan.
Mengenai untuk susah dibariskan sama Bu. Ternyata mental penjajah selama 350 tahun kita dijajah oleh mana Bu? Belanda ya? Belanda atau Inggris? Atau Jepang? 350 tahun oleh Belanda, 3 tahun setengah oleh Jepang. Subhanallah, pengetahuannya luar biasa, sejarahnya ya. Ternyata mental itu masih susah hilang sampai sekarang. Itu Bu 350 tahun, bayangkan. Yang beberapa bulan saja sangat marunya, apalagi 350. Jadi mental itu masih terbawa. Tahu nih, nggak ibu-ibu ya, bapak-bapak saja kalau Jumatan, mesti saja imam itu mengingatkan, silahkan disempurnakan saf yang dulu. Padahal yakinlah itu kita tahu bahwa saf pertama itu hadiahnya, pahalanya itu onta, saf kedua itu sapi, saf ketiga itu kambing, saf itu ayam, saf itu bebek, saf itu ayo tuh Bu bantosan Bu, naon deh Bu, telur lah nya Bu, bantosan Bu, terus panos. Ulangi, onta, sapi, kerbau, kambing, domba, ayam, telur. Dah susahnya Bu, padahal mungkin tahu itu teh, bahwa menyempurnakan saf itu menjadi salah satu syarat kesempurnaan sholat Jumat. Tapi eta Kang Arif atau Kang siapa saja, silahkan sempurnakan dulu. Di sekolah pribadi sami Bu, itu ke anak-anak sudah dikasih tahu, sudah diplang. Saf pertama perlu disempurnakan dulu. Ya, marayode kanu tariang Bu, kanu tariang karari. Nah, itu mental selama 350 tahun yang senantiasa ada. Mental jeleknya begitu ya. Atau mental berjuangnya hebat juga kan, dengan babu runcing kita bisa menang. Nah, sekarang untuk belajar bagaimana mental itu hilang. Tapi tidak ingat waktu kuliah juga Bu sama. Posisi menentukan IP. Posisi menentukan prestasi. Sami Pak tukang-tukang, itu kan mental. Jarang yang celok payuna itu jarang Bu. Pasti ketika dosen sudah datang, hari pula kasihan, nah, bawaru gitu Bu. Sama. Itu apa? Mental kita selama 350 tahun dijajah. Mentalnya masih terbawa. Pak hiri-hiri, Pak hiri-hiri. Pak maru, pede, tidak pede. Bahasa anak sekarang mah tidak pede, tidak percaya diri. Nah itu alhamdulillah. Ibu-ibu memang sekedar tadi disuruh dirapikan langsung Allahu Akbar, semangat hebat ya. Luar biasa ternyata Al-Muhajirin ini. Mudah-mudahan mental-mental itu udahlah sampai kita anak-anak kita mah jangan. Bu ya, amin ya Allah ya Rabbal. Biar jadi anak yang pede, paling depan, paling banyak bertanya, paling pintar, jujur, bener, terus singer. Ya, bager. Itu Bu mental mengenai itu. Pada kesempatan ini tema yang disediakan sangat berat tentunya ya, sangat berat terus terang Bu, tentang menyempurnakan toharoh. Cik Bu ari naon Bu, aya nu terus terang ari toharoh teh naon Bu? Bersuci. Oke, pertanyaan filsafat ya ketika kuliah. Terus saya ditanya naon Bu? Ai bersuci apa? Bebersih, membersihkan kotoran, membersihkan najis. Ayo sebelah kanan, ayo sebelah kanan. Bersuci adalah ayo. Biar seimbang, biar apa Bu? Sebelah kanan bersuci adalah tadi udah membersihkan dari hadas atau najis, atau dari najis atau dari hadas. Contohnya seperti apa Bu bersuci Bu? Wudu, mandi, tayamum, istinja. Wudu tahu ya, tayamum tahu, kemudian mandi janabat tahu. Kalau istinja apa? Membersihkan najas atau hadis
yang keluar dari dubul dan kubur dengan air atau dengan hal yang sejenisnya dari tanah yang suci dan mensucikan. Wah, terus beres, Bu. Udah beres. Nah, udah kena disempurnakan. Atas tararang nih. Tegadah kan? Atas tararang atas haram masak itu. Atau sebut atas terang itu dia, wah hebat, ini luar biasa. Di tengah, tacan di tengah. Kayak ayeuna pertanyaan yang kedua. Kenapa toharoh dulu? Kan sudah amal yang awal diterima oleh Allah itu adalah yang akan diperiksa oleh Allah, dihisab oleh Allah itu. Tahu kan hadisnya? Awalu ma yuhasabu yaumal abi yaumal qiyamah wa hiya sholat. Amal yang diperiksa nanti di yaumal akhirat pada seorang abdi itu adalah sholat. Sholatnya bagus, baguslah amalnya. Sholatnya jelek, jeleklah amalnya. Semuanya, ya. Bahkan kami sering mengindik tadlen di anak-anak dinya, Bu. Ya sudah, bados mah gaul kumaha gaul kan manusia mah, Bu. Gaulnya dengan murid ya yang diceritakan murid. Tapi ada yang luar biasa gaulnya dengan sayur, dengan engkol, dengan apa. Pasti nanti ditanya. Ya. Ingat kata anak, jika sholatmu sukses, sukseslah hidupmu. Ke anak-anak sering, Bu. Dan emutan diulang-ulang kuribados teh biar jadi pelajaran. Jika sholatmu sukses, sukseslah hidupmu. Jika sholat kita sukses, sukseslah hidup kita. Kalau dibalik mafhum mualafahnya, kalau bahasa balagohnya dibalik nih. Jika sholatmu tidak sukses, tidak sukseslah hidupnya. Gitu punya. Emut, Bu, pelajaran ti ayeuna, Bu. Emut kapamita jika sholatmu sukses, sukseslah hidupmu. Atau bikin status status ya. Jika sholatmu sukses, sukseslah hidupmu. Sering sih jantan ka emut. Tapi jantan pelajaran oke. Selama hidup kita ini teh sukses teh banyak kararepet teh. Itu salah kia salah teh berarti sholatna teu acan sukses, sholatna teu acan qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un. Ta aya, Bu, di dia, Bu. Nih ini teh surat, awas, Bu, tiap hari tiap minggu ini dilihat oleh ibu ini tapi tidak tahu surat apa. Al mu'minun, wes luar biasa. Ini biasanya pelajaran TKB ya. Yang ini teh ada, masih ingat nih, ada di Ikro berapa nih, Guru Ikro? Ada di Ikro berapa? Ayo. Nih yang suka ngajar anak-anak. Ikro berapa? Ayo. Wah, simkuring tos 20 tahun tengah ngajar Ikro masih kena emot ya. Qad aflahal mu'minun alladzina hum an sholatihim khashi'un walladzina hum anil lagwi mu'ridun walladzina hum lizzakati fa'ilun walladzina hum li furujihim hafidun illa ala azwajihim. Oh, malka awas kudu jantan abdi teu ngaosna. Biaslah pahala. Azwajihim aw ma malakat aimanuhum fa innahum ghairu malumin pamanib tagha wara dzalika paulaika humul adun walladzina hum ahdihim raun walladzina hum ala sholawatihim yuhafidun walladzina hum firdaus hum fiha khalidun. Itu ada di Iqra 5. Boleh dicek pilih lepatnya di Iqra 5. Berarti sholatna teu acan bahagia lamun tidak khosyi'un, tidak khusyuk. Untuk khusyuk bagaimana? Tahu apa yang dilapalkan,
Arabnya melafalkan apa, lisan melafalkan Arabnya, hati mengikuti dengan artinya atau maknanya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Yang Allahumma ba'id boleh, mangga naon makna Allahumma ba'id selanjutnya. Kemudian yang Allahu Akbar kabira walhamdulillahi kasira wa subhanallahi bukrata wasila, dan selanjutnya silakan apa maksudnya. Nah kalau melihat kemananya mah Bu, mulai istilah tehusu menyebut Sayyidina Abu Bakar atau Abu Bakar ya yang terkena panah, silahkan cabutlah ketika aku sholat, karena betul-betul menikmati sholat itu ya, bahwa saya itu lagi berkomunikasi dengan Allah ya, lagi bersengkrama dengan Allah. Sampai dipadut pedang untuk ke rumah sakit Bu, tidak ada diceritakan dalam hadis dibawa ke rumah sakit ya, ada. Tapi cabutlah pedang ini ketika aku sholat, saking husunya tekarawas karena husu, karena yang harapannya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gimana kira-kira kita kumaha? Allahu Akbar. Anu kakantun oge artos nyelip ge dina kopiah dina naon jadi kaemut tujuh salatna. Kata acuk murangkali acuk si AA teh acan disetrika kabayang ngagarantung kene dina tempat cucian. Ya. Ras teh si pribados tapi eta mah ari ibu-ibu momoalah insyaallah. Ibu-ibu ahli surga ieu mah wajah-wajah cerah begini mah moalah khusyuk insyaallah. Tiap hari melihat ini, tiap minimal seminggu sekali lah melihat ini. Ini adalah bermakna sangat dalam. Kaligrafi ini dibikin bukan hanya untuk hiasan, bukan hanya untuknya, tapi dijadikan pelajaran. Ya. Refleksikan dari saat ini. Sudah sampai sejauh mana sholat kita, sudah sampai sejauh mana zakat kita, sudah sampai sejauh mana menjaga kemaluan atau aurat atau parji kita. Kemudian sampai ke nantinya Firdaus hum fiha khalidun, kita akan ditempatkan di surga Firdaus yang khalidun abadi di dalamnya. Nah, kita punya ngabahas lah karena lami waktu. Tadi sudah sama. Kenapa tidak dipelajari di kitab-kitab fikih, baik itu Fathul Qorib, kemudian juga ada Madahilul Arba'ah, kemudian ada di kitab fikih Sayyid Sabiq, di kitab fikih Sulaiman Rashid, kemudian juga di Bulughul Maram, simpuring masih kena emot di fikih fikih yang 4, madhab yang 4, semuanya diawali dengan babut tohir. Semuanya diawali dengan bab tentang bersuci. Kenapa tidak dengan sholat dulu? Berbeda kalau dengan ilmu tasawuf. Di sini ada Imam Al-Ghazali dengan kitabnya Al-Ulumuddin, Al-Ihya Ulumuddin. Itu yang dibahas itu yang pertama babul iman. Tapi fikih yang saya sebutkan, Madahibul Arba'ah, kemudian Ar-Raji, kemudian juga Sayyid Sabiq, kemudian juga Sulaiman Rashid, Bulughul Maram, kitab Bulughul Maram, semuanya diawali dengan babutar. Kenapa tidak boleh sholat dulu? Ayo yang tengah. Kenapa? Yang dibahas itu tohir dulu. Tidak sholat dulu. Padahal jelas-jelas nih, sholat nih yang akan diperiksa teh. Di akhirat nanti itu yang awal diperiksa kita setelah kita sholat, kemudian kita kumpul di alam, sekarang kan masih di alam barzah, masih kumpul di alam kubur semuanya nih, belum ada, setelah baru ada nanti kiamat seluruhnya, kemudian ada alam barzah, kemudian alam ba'ath, alam kebangkitan nih, sudah alam menuju alam, sudah dibangkitkan semuanya menuju alam padang mahsyar. Kalau alam tidak disebutkan, kalau padang ingat padang mahsyar, berkumpul semua. Sudah dikumpulkan di sana. Awal-awal yang diperiksa oleh Allah itu tentang sholat.
Ya. Tapi kenapa yang dibahas pada kesempatan ini di kitab-kitab para ulama, para mufasir, para ulama, para ilmuwan tentang keislaman, kenapa toharoh dulu? Karena merupakan hal yang mendasar yang menjadi syarat sahnya sholat. Wis, luar biasa satu. Bisa dipersempurnakan kan? Toharoh menyempurnakan toharoh, sempurnakan. Ayo yang tengah, belum kelihatan nih yang tengah. Ya betul Bu ya, leres pisan. Awal ran tadi Bu Fitri, tepuk tangan Bu. Bu Fitri kan? Betul sekali, karena kalau tidak suci maka tidak sah sholatnya. Kalau tidak sah sholatnya ya udah hancur semuanya. Ya, kecuali kalau tasawuf tadi di Ulumuddin yang dibahas adalah iman. Karena dari iman dulu semuanya. Tapi kitab-kitab fikih semuanya itu Bu ya. Di hadis tadi di pembukaan disebutkan miftahus sholah at-tahur. Ya. Pembukaan sholat itu, kuncinya sholat itu adalah at-tahur, kebersihan. Nah itu di hadis. Kalau tidak salah hadisnya riwayat Tirmidzi dan Ibnu Hibban. Ya. Jadi kalau bersucinya hancur atau tidak apik, tidak waro, ya tidak apik lah bahasa kita, maka sholatnya juga tidak akan betul Bu. Makanya hati-hati dengan berwudu, hati-hati Bu. Otak simkuring sok sedih meninggalin pun anak, wuduna, aduh tacan laras, itu tanggal walar simkuring, sareng istri simkuring. Karena bukan kopral yang diancam ya, atau yang dicopot tadi yang ketika bersalah pimpinan kan, imam. Makanya dulu ibu berjanji kan kepada ayahnya, siapkah jadi imamku? Dulu naruh selat tuh Bu. Ibu ka bapak naruh selat tuh, dugi tuh pertasan gitu. Siap kakanda jadi imamku? Henteu nya Bu, kitu we itu susuratan we. Atuh jiga si pribaros kitu susuratan mudah-mudahan teh can aya HP. Jadi we susuratan ku surat we. Ya kita ikrarkanlah niat bersama. Aya pun bojo di di kamuka we. Ya sabunya tenan naon Bu. Itu Bu. Harus nama ditaruh, siap enggak jadi imamku? Ya. Taruh sela, siap, alhamdulillah. Berarti Ibu bebas nih tanggung jawab. Kumai mame lah, gitu. Cek imam teh mamamu dikasih tahu sudah. Heras wae, bantangul wae, teu nurut wae, baheula wae, basangkal, otak mujair, otak natur dan lain sebagainya. Pokoknya mah teu nurut, mangga wae dewartosan sudah. Itu pada akhirnya Bu. Tapi imam yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan makmumnya masuk neraka. Jenderal yang bertanggung jawab tidak akan membiarkan pasukannya dipersalahkan. Pasti akan menunjuk akulah yang salah. Nah, harusnya carinya imam yang gitu Bu. Biarlah Adinda, Ananda, semuanya ayahandalah yang akan menanggungnya. Hebat, luar biasa ya. Luar biasa kalau begitu. Tapi jarang terjadi Bu. Biasanya egonya muncul. Wah jenderal, aku ini jenderal. Kenapa mesti disalahkan? Kan sudah diinstruksikan. Harus begini. Kamu itu nurut. Kan kalau sudah kalah keluar, kamu gini. Wah, udah repot. Tapi kalau sudah ada kesadaran di dalam hatinya, insya Allah Bu ya. Sudah sampai mana tadi Bu? Toharoh, tadi kenapa bab toharoh dulu bersuci kayak itu Bu, karena sholat kita akan acakan, akan amburadul ketika toharoh kita juga sama, semuanya awalnya dari wudu. Terang Imam Syafi'i, terang, kenal Imam Syafi'i, kenal di buku, udah pribadi kenal di buku. Terang sang Rasulullah kenal, tapi tak acan kantos pat tepang ya punya.
Kenal sama Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanbal, Imam Hanafi, fikih yang 4. Tapi hanya kenal di buku, tidak kenal sama orangnya. Tapi insya Allah rindu mereka, tokoh-tokoh mereka seperti itu ya. Imam Syafi'i ini 9 tahun hafal Al-Quran. Apa kuncinya? Apa kuncinya? Pernah mungkin dari yang lain. Kenapa Imam Syafi'i di usia yang 9 tahun sudah hafal Al-Quran? Anjeunna mah di hiji riwayat disebutkan teu kantos batal wudu. Artinya begini, ketika batal teu ngangkeken deui, langsung wudu. Ketika batal langsung wudu. Ketika batal langsung wudu. Jadi wudu itu betul-betul menjadi satu habit, satu kebiasaan untuk segala aktivitas. Mangga Bu, sunnah lah, berpahala insya Allah ya. Bade angkat wudu heula. Tadi wudu heula punya. Wudu heula teu wudu da tos netepan, tos keneh abdasnya dacan batal atau upami batal, ibu wudu lagi dapat pahala lagi. Bade abdas, ya bade angkat. Bade main poli ya. Karena banyak poli di sini mau latihan. Wudu dulu enggak? Nih yang senang poli, ada yang senang poli? Yang senang poli? Atau yang senang badminton, apalah olahraga gitu. Cik mau latihan wudu dulu enggak? Nah itu. Padahal wudu dulu. Silakan. Semua aktivitas awali dengan wudu. Mau tidur nih, wah memang pangmalesna Bu. Simpulnya kadang-kadang teu. Padahal kata Allah terang, simpulnya terang. Tapi ya begitulah. Untuk yang satu ini. Akankah aku beritahukan kepadamu bagaimana Allah mengangkat dosamu dan mengangkat derajatmu? Ketika di majelis kieu Rasulullah sareng para sahabatnya. Para sahabat langsung, ya iya, atuh ya Rasulullah, tentu. Ya mohon atuh Gusti, ya mohon atuh juragan, ya, atuh syahidina. Apa ya Rasulullah yang bisa membuat hal seperti itu? Silakan berwudu dalam segala aktivitas. Tuh Bu, dengan wudu saja Rasulullah sudah menginformasikan Allah akan menjamin keberkahan di dalam hidupnya. Paingannya Bu, gening bab toharoh teh sangat diinikan dalam Islam itu. Karena ternyata gening perintahnya dengan wudu saja kita diangkat dosa, dihapunten dosa, sareng diangkat derajat bahasanya. Diangkat derajat. Pada boboge wudu heula. Di bapak-bapak ya telah membahas tidur ala Rasulullah SAW. Iya di bapak-bapak. Kalau di ibu-ibu mah masih ingat Bu waktu kemarin, waktu pertemuan terakhir. Lupa lagi apa yang dibahas. Ngemut-ngemut ya mah, review. Yang ada yang menyaksikan pada waktu itu apa ada? Jadi emot kieu Bu, emot simkuring nuju diajar ceramah kapungkur. Al ilmu bila amal kasajarin bila samar. Apabila ilmu tidak diamalkan, kasajarin bila samar. Seperti pohon yang tidak berbuah. Oh, kita dapat ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Artinya begini, kan kalau pohon yang berbuah manfaatnya ada, jeruk, oke. Apalagi mangga, oke. Duren, oke. Terus Bu, tomat, oke. Kacang, oke. Tapi mereka yang tidak berbuah pada akhirnya menjadi kayu bakar. Nah, al ilmu bila amal kasajarin bila samar. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Kasajarin bila sama. Status deh Bu. Mayan pengajian enak 2 Bu. Salatmu sukses, sukses hidupmu. Ilmu tidak diamalkan seperti pohon yang tidak berbuah.
Tuh untuk kange orang lain atau kange diri kita nyebutnya. Orang lain teringatkan berpahala, tidak teringatkan tidak jadi dosa. Ya, tidak jadi dosa. Bahkan berpahala bagi kita. Jadi boleh silakan beramal lewat WA. Da ayeuna mah zamana WA. Anak-anak oge atuh da ibu kedua teh ayeuna mah HP nya punya. Ibu kedua, bapak kedua teh HP ayeuna mah. Nurut kana HP daripada ka orang tuana. Anak-anak sekarang mah nurut kana HP mah. Tidak disuruh juga. Tidak disuruh, beda dengan kepada orang tuanya. Kalau memang tidak kita main aturan mainan dalam bermain HP. Kalau diblong begitu ya. Nah, itu. Ingat emut kene emut. Bojoan biasa nama tahu. Masih ingat ya? Waktu terakhir sebab-sebab doa terhijab. Telepon tadi dibagi dah di grup. Da laptopna ayeuna teh jalan. Nah itu Bu, ilmu itu sedikit amalkan. Sedikit amalkan. Ya. Ya. Aya ti Imam Al-Ghazali nih. Imam Al-Ghazali mengatakan, tapi jadikan pelajaran bagi kita. Pada hakikatnya manusia itu mati. Coba Bu, Imam Al-Ghazali nih ahli tasawuf, ahli fikih juga, kemudian juga ilmuwan juga. Pada hakikatnya manusia itu mati Bu, kita teh mati. Nah, belum selesai, kecuali mereka yang menuntut ilmu. Berarti yang menuntut ilmu itu hidup, tidak mati ya. Nah, ibu menuntut ilmu nih, hidup berarti ibu itu. Yang tidak menuntut ilmu mati menurut ini. Tapi ini belum selesai. Belum selesai ini, belum selesai. Nanti status WA-nya tambah lagi. Pada hakikatnya manusia itu mati. Kecuali yang menuntut ilmu. Belum selesai. Yang menuntut ilmu itu pada hakikatnya tidur. Wah, kenapa tidur? Tidur kan antara mati dan tidak ya. Kalau tidur itu antara mati dan disebutkan hidup. Dah. Ya, tidur ya. Gitu nggak? Disebutkan hidup dan temut naon. Ya, betul nggak? Tidur itu antara hidup dan mati. Aduh, punten bola bahasananya dicampur bahasa Sunda. Daru maos budaya Sunda. Ulah hilap dugi ka budaya mah ulah dihilapkeun budaya mah. Budaya Sunda. Iya, orang Jawa teh ngertos kayak pripat. Nu teh ngertos kayak pripat. Jadi pada hakikatnya manusia itu mati kecuali orang yang mencari ilmu. Oh, hebat. Yang mencari ilmu pun pada hakikatnya tidur. Pada dasarnya, pada hakikatnya, wah sedasar-dasarnya. Pada hakikatnya yang mencari ilmu itu tidur. Ya, kecuali masih ada. Kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya. Berarti tidak tidur yang mengamalkan ilmu mah ya. Masih belum selesai juga. Ya. Yang mengamalkan ilmu juga masih merugi. Kecuali yang ikhlas. Selesai Bu. Selesai mangga statusna tambihan deui lah pengajian ti pamiftah. Status WA. Pada hakikatnya nih menurut Imam Al-Ghazali, pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Tambahan Bu pengetahuan ya. Ada yang nutus terang wios, lah nutus terang mah diem we, nutus terang mah. Tange-tange mutan we peso mintul diasah deui seugeuh teh nya. Sok emut-emut. Pada hakikatnya semua manusia itu mati kecuali yang menuntut ilmu. Yang menuntut ilmu itu pada hakikatnya tidur kecuali yang mengamalkannya.
Yang mengamalkannya pun pada hakikatnya merugi kecuali yang ikhlas. Subhanallahnya Bu, ini papatah gitu kepada kita semua, ilmu kepada kita semua untuk mengingatkan dari mulai mati, kemudian juga tidur, kemudian juga rugi. Itu tiga rentetan luar biasa. Imam Al-Ghazali mengingatkan kepada kita ya, supaya kita itu terus bergerak, terus aktif ya, jangan pasif ya. Kalau yang bergerak itu kan enak ya, yang bergerak itu enak gak Bu? Kalau yang bergerak tidak pasif enak gak Bu? Yang bergerak enak tidak? Enak atuh yang bergerak mah Bu. Poli bergerak, berkeringat, sehat. Obat binton, kemudian juga tenis bergerak kan? Ibu-ibu nyuci bergerak enak kan? Atau mesin cuci ngambil dan lain sebagainya, ngejemur bergerak kan? Tidak mati. Beda anu dengan diam, cicing keuleun ngalamun kadituna stres. Tapi kalau ibu-ibu kita semua bergerak apa saja, semangat di dalam hidupnya, ini harus bermanfaat, jiwa saya harus bermanfaat, kata-kata saya harus bermanfaat, bergerak terus bergerak, insya Allah barokah. Berbeda dengan diam, ninggal TV, KWA, diam, ada masalah sendiri weh, mau nambah damang ya tama. Tapi keluar, bergaul, bergerak, ketawa teh, obat Bu, ketawa teh. Jeung sigureun teh seserian obat, simureun tos maparin obat ka ibu-ibu tadi tiasa seri. Insyaallah Bu. Ya. Jadi bergerak menurut Al-Ghazali ini, Imam Al-Ghazali ini. Kita pada hakikatnya mati kecuali yang menuntut ilmu. Tutut ilmu. Orang yang berilmu itu akan ditinggikan ratus apal pangin yarfa'illahu ladzina minhum walladzina utul ilma. Tuh kan udah apa? Yang berilmu itu akan diangkat derajatnya oleh Allah SWT. Sekali tanda tangan saja seret 200 juta. Seret tanda tangan bon. Kasbon. Sama tanda tangan kasbon juga ya. Jadi itu artinya pergerakan kehidupan kita ketika kita diam rugi. Tadi diakhiri dengan ikhlas, semuanya bermuara kepada ikhlas. Nah ikhlas mah tuh Bu, bunuh diri kecil-kecilan, disakiti, nyeri orang lain, ikhlas we terima, walaupun nyeri hati. Oh iya, bunuh diri kecil-kecilan kan, ente sapa godos jeung hati diterima, alhamdulillah. Itu ikhlas mah. Ibu angkat di bumi ka dieu ikhlas ya Bu. Tong karena pahala. Ikhlas bahwa menuntut ilmu itu perintah Allah jadi ibadah. Ibu atau bapak bekerja dari subuh sampai sore. Niatkan ikhlas. Ini untuk keluarga saya, ini untuk anak saya. Silakan. Ikhlas, insya Allah dibarengin dengan rahmat Allah. Kalau tidak dibarengin dengan ikhlas, rugi. Ya, ibu tidak mengamalkan ilmu. So, sudah bisa ikhlas belum? Dalam segala hal ya, dalam segala aspek. Sudah ikhlas belum? Waduh, karena teman pengajian, karena teman pengajian bukan karena Allah, pengajian karena malu tetangga dekat. Tapi coba sekarang rubah mindset hati kita, ini yang aku lakukan ikhlas karena Allah. Memang berat ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa membimbing kita ikhlas. Ketika kita ikhlas. Yaitu runutan Imam Al-Ghazali tadi. Imam Al-Ghazali itu Bu sanes orang sembarangan. Filosof ya. Seorang filosof, seorang ilmuwan, seorang hebat ilmu tadina filsafat akhirnya jadi takdiriyah, jadi kodok, jadi qadariyah, dari Mu'tazilah menuju qadariyah kalau dalam ilmu filsafat. Jadi seheras-herasnya pemikiran orang pada akhirnya sujud di hadapan Allah juga dan mengakui
akan kesalahan, kepatalan dalam bertindak, keradikalan dalam berpikir, akhirnya sujud juga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhirnya ini pepatah lagi kepada kita kan sangat mengena sekali. Ilmu tidak diamalkan rugi. Kemudian diakhiri dengan ikhlas. Nah, bersuci kembali lagi Bu. Dari ada teden atau tadi di sini temanya menyempurnakan tohar. Kita dari wudhu saja, dari wudhu Bu ya. Pada hakikatnya, pada dasarnya nih, ini mah mungkin jadi penyempurna lah. Kita memahami wudhu sementara ini hanya untuk menghilangkan hadas besar atau hadas kecil. Tapi sesungguhnya pada hakikatnya adalah mencoba ketika berwudu itu ambil semua pelajarannya. Dari mulai mencuci tangan nih. Cuci tangan. Pada hakikatnya bukan ini saja. Ya, bukan menghilangkan najis. Tapi najis, kotoran-kotoran yang senantiasa ditimbulkan oleh tangan. Pada hakikatnya itu perintahnya. Jadi bukan hanya membersihkan najis ini sebagai penyempurnanya. Silakan saja maknai ini sebagai penyempurna. Sesungguhnya secara tidak langsung kita disuruh untuk membersihkan hal-hal yang senantiasa bisa ditimbulkan oleh tangan, dan dari tangan ini bisa menyakitkan orang lain. Nah, jaga, bisa menyakitkan orang lainnya itu jaga tangan ini. Tangan ini fungsinya untuk meraba. Nah, di bahasa Sunda ayat bahasa. Tong sok nyokot lamun lain cokoteunana. Tong sok ngaraba lamun lain rabaeunana. Raba bahasa Indonesia tuh Bu. Tong sok nyagap. Tong sok nyagap lamun lain cagapeunana. Itu kan tong sok nyokot lamun lain cokoteunana. Berarti kalau hak orang lain jangan diambil oleh tangan ini. Itu mah hak orang lain. Atau sifat kekedemes, sifat rakus itu hilangkan. Itu mah hak orang lain, tong diambil. Kan sering terjadi. Bagian lain oleh kita. Tidak terasa itu teh. Padahal itu adalah kekotoran tangan kita. Yang disimbolkan dalam wudhu dengan mencuci tangan kita. Itu. Kemari daging kurban misalkan belum dibagikan. Sudah misalkan itu hak kita atau bukan. Jangan-jangan itu hak orang lain. Jangan diambil. Disimbolkan oleh wudhu, cuci tanganmu. Ya. Itu mengandung arti bersihkan tanganmu dari hal-hal yang bisa menyebabkan orang lain sakit. Bisa menyebabkan orang lain terzolimi. Itu hakikatnya. Berikanlah tangan ini, memberikan, ketika kita cuci tangan, perasaan gimana kita? Cuci tangan, bersih, enak kan? Bersihkanlah keenakan orang lain. Dengan tangan ini orang lain menjadi enak, orang lain menjadi nikmat, orang lain menjadi gembira dari tangan. Itu makna filosofisnya kalau bahasa kuliahnya makna filosofis. Kalau bahasa orang mau pengintan pada dasarnya, pada hakikatnya. Itu nih penyempurnaan teh. Disimbolkan dengan cuci tangan itu bukan hanya itu. Kemudian wajah. Ya, 20 menit kan plastik. Atau cukup? Biasanya konsentrasi manusia itu hanya 15 menit. Bu, kalau anak-anak di kelas nih 15 menit. Hebat konsentrasinya. Begitu 15 menit. Wais, anu heureuy wae, naon wae. Tapi ibu-ibu mah luar biasa. Hebat ini mah. Sip, bagus. Semangat Bu. Jadi
Setelah cuci, ini kemana Bu? Ke kak? Setelah cuci tangan ke kak? Wah hebat, berarti bagus. Hebat Bu, konsentrasinya masih hebat. Setelah cuci tangan mengusap ke pak? Oh. Salut. Hebat, berarti konsentrasinya masih kuat. Itu Bu ya mau menjebak. Menjebak. Tapi konsentrasinya hebat, luar biasa. Kasih Allah. Jadi kemudian ke daerah mulut, ke daerah wajah kan? Wajah ya, wajah ya. Di wajah ada apa? Ada mulut, mulut, ada hidung. Kan dari kesehatan, di medis ternyata menghirup air oleh hidung itu banyak manfaatnya. Ya, kalau ada yang tidak manfaat memberi apapun. Robbana ma khalaqta hadza batila apa ada? Allah mah dikira naon gitu aya teu manfaat. Bang, hidung ke bawah manfaat tidak? Manfaat, coba kalau ke atas hujan. So, kumaha Bu? Kalau hidung kita ke atas hujan, tidak pakai topi aja, wah repot Bu. Manfaat ya. Telinga nih, telinga. Kenapa fleksibel seperti ini? Tidak rangu jika kerupuk. Bahaya kalau rangu jika kerupuk ya Bu. Hidung krek, potong, krek. Tapi fleksibel. Bang hidung semua masuk. Lubang hidung, tangan, jari itu semua masuk. Coba terpecat coba. Fleksibel, so boleh. Ini masuk, ini masuk, apalagi ini masuk itu. Fleksibilitas hidung. Ya, biasa Allah. Dan kenapa telinga kita di pinggir ada? Kenapa mata kita di depan? Ayam kan, ayamnya di pinggir. Kalau jalan itu kudu laki. Kalau ayam lintas, tara kiri, tara kanan, ayam mah pada badan naon kieu ge ayam mah. Terus di pinggir. Kita makan. Itu kan karena mata di depan. Manfaatnya apa? Kan menyehatkan ini. Kayak senam secara tidak langsung kan. Tadi kan sehat ya. Betul nggak? Manfaat lagi. Begitu area wajah. Ya, atasan wajah itu dari sini kan. Itu memberikan simbol pelajaran kepada kita ketika kita berkumur bersih itu dari sisa-sisa makanan, sisa-sisa yang bau dari mulut. Nah, pada hakikatnya kita harus menjaga membersihkan mulut kita yang dapat menyakitkan orang lain. Sering nggak? Pernah nggak Ibu lihat orang-orang yang berkata-kata katanya nyelekit, tilu kata tapi aduh, tepira tilu kata, maneh mah bonge, tak itu katanya Bu. Berarti wudunya hanya sebatas simbol kukumur wungkul, hanya sebatas wah gitu wungkul. Padahal mana hakikat? Apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan harus bermanfaat bagi orang lain. Jangan menyakitkan orang lain. Di surat naon Bu? Layap palakod darokna jahannama katsira minal jinni wal ins lahum qulubul la yafqahuha walahum a'yunul la yubsiruna biha walahum udunul la yasmauna laika kal an'am balhum adol laika humul hum. Palakod darokna jahannama katsira isi neraka jahanam itu kebanyakannya siapa? Jin dan manusia. Yang siapa? Yang bagaimana manusia itu? Yang lahum kul layak nabi. Ya, kolbunya
tidak mampu dimanfaatkan untuk mencerna tentang kekuasaan Allah. Ayunun la yubsir, punya mata tapi tidak dipakai untuk melihat kekuasaan Allah sehingga sadar dirinya, oh ya apa roh hal. Punya telinga tidak mampu mendengarkan untuk hal-hal yang senantiasa tentang kekuasaan Allah. Laika kal an'am bal hum adol. Laika mereka itu kal an'am bal, seperti ya binatang, bahkan balhum adol lebih jijik dari babi. Nah, orang yang mulutnya tidak dijaga, matanya tidak dijaga, telinganya tidak dijaga, lebih jijik dari babi. Kan balhum adol di sananya juga. Kal an'am balhum adol, seperti binatang bahkan lebih sesat. Ayat eta bu. Nah, pangemut-mut diri sok diaos ya teh salat. Jadi imam tadi mudah-mudahan kalau yang ngerti artinya, yang tidak ngerti ada saja. Itu pada hakikatnya mulut kita, telinga kita, mata kita, kemudian juga area wajah kita. Wajah itu yang terbasahi itu dari atas harus. Karena itu kita, mata kita, telinga kita semua harus bermanfaat. Karena kata-kata tertongnya. Oh, astagfirullah apa itu yang keluar kata-kata. Oh ya insya Allah. ML-MLin kata-kata. Nanti mabonge, mamitnah, kan mitnah diri nah. Ya. Status wa kabacat kata-kata. Kemudian juga setelah wajah apa bu? Yang dilepaskan ibu. Biasa bu, biasa bu. Mau reoperasi. Tanggal kembali sebagai mana loh? Sudah dilepaskan. Biasa bu mau ada sanes ulangan nih mah. Mau lipunten dalapan mau. Bias bu, itu campur Sunda bias. Biasnya. Oke, ngartos. Ya. Jadi apa tadi mata, hati, tangan, pas simbolkan sih dalam kesehari-harian. Kan kalau dalam struktur pemerintahan membaca ngamanungan mutlaknya berita itu kadang-kadang menyebabkan dosa. Baca kumaha, baca pasti komen. Partai anu dibatasi tangan itu. Arti jangan pejabat. Jadi kita kan hanya ingin terkenal, ikut anak hanya dianggap baik, hanya ingin dianggap wah. Itu dari wudhu saja sebetulnya lurus hidup kita tuh. Kalau belum lagi kaki nih, kaki itu simbol Mekah, ya, simbol berjalan. Raja berjalan antara apa yang pakai berjalan ke mana wae, anu hal-hal tidak bermanfaat. Awali dengan mensucikan. Namun di pemerintahan mana Pak Polisi, Pak Jaksa, Pak Hakim berfungsi untuk membersihkan hal-hal yang kotor. Tapi karena memaknai wudhunya, justru hakim ininya yang kotor. Kan dia nyebutnya
Gitu. Sama sebatas kios bang. Nah, kumaha tuh kali kumaha. Kalau kita tidak mendengar itu simbolik makna bersih. Karena awet murama selalu bersih. Yang tadi simbolkan harus berseri-seri selain menyebabkan kita simbol wajah itu ngebaud baik ketemu orang lain terus lah ya masalah gak dihatin adalah ibu jadi ibu berantah saja yang yang memang kita nah apa sebetulnya nih kami dikenakan dengan hal-hal yang dikenakan dari anggota wudhu tadi. Apa sebetulnya yang menyebabkan kita tidak mampu itu? Kenapa Bu kira-kira? Ada apa sebetulnya? Kita teh ngertos gitu ya. Ini teh harus begini tapi tidak dilaksanakan. Karena haus, kalau haus kena. Bismillah. Ya ditampi Bu. Sikat Ibu, alhamdulillah. Kenapa Bu? Kira-kira kenapa? Kita sulit untuk itu. Yang merasa sulit itu keyakinan. Tapi beberapa orang ada yang merasa karena ada faktor si setan, faktor setan, yang ternyata setan itu punya target. Terang setan Bu, terang setan tuh, terang, kenal sarang setan, kan terang senang, hari terang pasti kenal dong, belum pernah ketemu. Kenal tapi belum pernah ketemu. Ya, apa ya setan? Musuh yang nyata. Innahu lakum aduwwum mubin. Wijang luar biasa. Alhamdulillah nun wijang dia mutan. Ada faktor S nih setan ternyata. Setan itu punya target Bu. Kalau tidak ada setan mau rame dunia ini nih. Ya. Kemarin Adam ayam. Hawa serang Nabi Adam kan. Kalau tadi kasih ujian mana yang jadi wena pak kita naik. Dawe setan mengganggu. Mal bosan setan mana pika manapun sudah janji setan. Kami akan izinkanlah bahasanya. Izinkanlah kami ya Allah untuk tetap mengganggu umat manusia. Terutama umat yang beriman kepadamu. Apa target yang utamanya? Satu, target setan nih yang paling tinggi itu al-musyrik, memusyrikan manusia. Aduh, luar biasa. Target setan itu Bu, targetnya itu memusyrikan manusia. Apa itu musyrik? Menganggap ada Tuhan selain Allah. Sehingga lupa dengan hal itu akan Allahnya, itu lah gitu nama. Ada musyrik sogir istilah abdi mah panginten. Sesuatu yang melupakan kita kepada Allah berarti setan sudah berhasil menggoda kita. Terus karena sesuatu lupa teh salat. Allah terus maghrib deui. Target setan berhasil berarti kepada kita. Sok lupa kena air wudu, lupa bagaimana wudu, lupa bagaimana menyiram tangan, lupa bagaimana menyiram mulut, lupa bagaimana kumur-kumur, meniup hidung, kemudian juga membasuh wajah, mengusap telinga. Lupa itu semuanya. Karena apa? Lupa kepada Allah. Dalam istilahnya di sana
memusyrikan, menganggap pada Tuhan, dan menganggap yang melupakan itu adalah sebagai Tuhan. Target setan yang utama adalah membuat manusia melaksanakan dosa-dosa besar. Salah satunya musyrik. Wah hebat, cek setan tanda dapatkeun ka pribadosnya. Hebat ibu-ibu al-muhajirin mah. Pak Ustadz Miftah ngarewas eta setan. Karuat, teu bisa diganggu, tetap teu musyrik-musyrik. Ke pengajian tetap, syahadat tetap, sholat semangat tetap, pengajian oke, berbuat baik, kerjasama oke, Jumat barokah terlaksana, hebat tuh musyrik-musyrik. Eta setan laporan ka pribados, alhamdulillah nuntan. Berhasil berarti para ustadz di sini teh hebat berarti. Tapi dah setan mah banyak cara, Bu. Digodalah manusia. Kalau tadi dosa besar nih, supaya melaksanakan dosa-dosa kecil. Masuk ya Bu, melaksanakan dosa-dosa kecil. Digoda we, tanganna digoda, hatena digoda, matanya digoda, supaya melaksanakan dosa-dosa anu termasuk ke dalam kecil. Setelah setan laporan nih, Ustadz Miftah, setan nih betul Ustadz Miftah, ibu muhajirin hebat, tetiasa kagoda. Tetiasa musyrik, kuat akidahna la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah Allahu Akbar. Da misir ku Allahu Akbar ge Bu setan teh malingkir atuh. Sieun mikir murungkut teh setan. Geus murungkut, semangat deui. Teu berhasil ku eta. Cara deui hiji. Digoda manusia untuk melaksanakan dosa-dosa kecil. Dosa-dosa kecil. Lalai sholat, acuh karena Al-Quran. Al-Quran dibiarkan begitu saja, karena sholat berjamaah tidak semangat. Komo karena infak, karena sodako malebar. Aya nu minjem padahal boga ditiayakeun. Kan sakit hati badannya Bu. Tidak memberikan. Aya laporan tah. Aya anu kagodaan eta mah cenah dosa-dosa kecil mah. Aya. Astagfirullahalazim. Berdosa berarti abdi ya, Gusti. Asikeun aya anu tadi emutan ku simkuring Ibu, kade nya teu kena ku target setan teu kengengnya. Kuatkeun berbuat baik pokona mah. Sekecil apapun itu ingat itu teh godaan setan. Supaya teu musyrik nih berhasil. Tetapi tada syahadat. Kemudian istighfar, kekuatan la ilaha illallah juga. Tetap saja menganggap Allah itu satu. Hebat. Ibu al-muhajirin mah, ibu-ibunya teh. Alhamdulillah tenang. Tah pas dosa kecil teu kenang. Aya tah nu kagoda asana. Aya nu merasa sakit hati ku ibu mah. Aya anu ngarasa tersinggung. Moal ke urang wartosan sing ayeuna lah. Kadeunya target setan kadbani melaksanakan, mengganggu manusia supaya melaksanakan dosa-dosa kecil. Tenang Bu, 5 menit lagi. Masih kuat Bu? Nah, sudah berhasil nih. Terus di wartosan nih sebab. Oh, alhamdulillah ya nama wartosan. Dibiarkanlah ketika kuat tidak melaksanakan dosa-dosa. Kuat kenetan, hebat, luar biasa, al-muhajirin Allahu Akbar, kuat, tara. Maka masuklah ke setan, cara yang terakhir nih, yang ketiga. Dibiarkanlah melakukan amal soleh, tapi disisipi ke dalam hatinya rasa ria. Nah ini ria nih, pibahayaan ria mah Bu. Ria itu apa? Pingin amal solehnya terlihat oleh orang lain. Tadarusnya tarikun tadarus teh ngaraka sebut bahwa rumah kita itu tersuburkan dengan Al-Quran. Ada di hatinya ameh kasebut. Ameh kasebut. Nah eta ini yang bahayanya. Berhasil Allah menyisipkan sesuatu, setan menyisipkan ke dalam hati kita rasa ria.
Jadi tidak, tadi kata Al-Ghazali yang disambungkan mah, pada hakikatnya yang mengamalkan ilmu itu merugi kecuali yang ikhlas. Kalau ikhlas mah tidak akan ada ria. Rek dilihat orang, rek tidak dilihat orang, yang penting di hadapan saya hanya karena Allah. Mudah-mudahan Bu, kiatlah Ibu menghadapi trik-trik setan dalam mengganggu kita sehingga kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Bu, sebetulnya yang menyebabkan kita lupa akan makna toharoh yang sesungguhnya itu si makhluk si S inilah. Si S inilah yang melaksanakan memang kita menjadi seperti lupa akan makna wudu, lupa akan mandi janabat. Itu mandi janabat lebih dahsyat lagi Bu. Membersihkan seluruh anggota tubuh kita dari mulai ujung rambut sampai ujung kuku ini malah. Kalau wudu kan sebatas yang lahir nih, yang ada di sini. Ya. Tapi kalau mandi janabat, mandi junub itu dari ujung rambut sampai ujung kuku itu harus terkena air semuanya. Kalau ada yang terlewat berarti tidak sah mandi janabat. Apa sih makna filosofisnya? Makna penyempurna dari toharo ini? Ada yang bisa menyimpulkan? Halo, hai, halo. Jadi imut kamu orang kali ah. Seluruh tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kuku disimbolkan dengan mandi janabat. Itu bisa bermanfaat bagi diri kita dan bermanfaat bagi orang lain. Itu mana-mana filosofisnya atau pada dasarnya. Disimbolkan dengan mandi janabat atau mandi rambut kita. Awas. Nih, jangan menyilaukan, jangan sampai menjadi orang lain berdosa. Kalau ibu-ibu kan terlihat rambutnya, auratnya. Berarti kan lihat oleh orang lain yang bukan muhrim. Itu kan berarti sudah tidak dimanai mandi janabat. Ya, tidak dimanai hakikatnya. Kemudian aurat kita dari sampai ujung kuku kita pokoknya mah disimbolkan oleh Allah mandi janabat itu. Seluruh tubuh kita dari ujung rambut, ujung kuku sampai ujung kaki itu jangan menyebabkan orang lain berdosa. Wah, Bu, sampai bertemu kembali lah nanti Bu. Itu makna-makna penyempurna toharoh kita kan sehari-hari. Kagambar pangin tentunya. Mudah-mudahan ada pelajaran yang bisa diterima bahwa simbol toharoh bukan hanya menghilangkan najis dan hadas yang ada di tubuh kita, tapi sebetulnya mampu meninggalkan hal-hal yang senantiasa menyebabkan orang lain tidak senang, menyebabkan orang lain tidak nyaman, menyebabkan berdosa atau orang lain terdolimi oleh seluruh tubuh kita. Itu Bu yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Pas kita akhiri dengan doa, mudah-mudahan kita dimampukan menjadi manusia-manusia yang senantiasa mukmin dan mukminat, menjadi muslimat, ya mukmin, mukminat, muslim, muslimat semuanya yang senantiasa mampu mentoharohkan diri dan mentoharohkan orang lain. Terus Bu, kita akhiri dengan doa. Kita akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi azmain amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafi wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanikal azim. Allahumma ighfir muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma aftah masami'al qalbina li zikrika warzuqna ta'ataka wa ta'ata rasulika wa amalan bi kitabika. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalam mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalam mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa anis syarri ba'idna. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a
wa amalam mutaqabbala wa rizqan wasi'a wa ilal khairi qaribna wa annis syarri ba'inna. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi barakati umil Qur'an al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Itu yang bisa disampaikan Bu, mohon maaf saninten buah saninten di Parapatan. Hapunten pribados hapunten bilih aya kalepatan dina kata-kata bilih kirang merenah Bu, pilih aya nuka kanan Bu kakoet hate ya, ka turih ati nyeri ku Pak Ustadz Miftah begini enggak Bu, semata-mata disampaikan hanya kewajiban saling mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabri. Itu punya hapuntennya saninten buah saninten di Parapatan hapunten abdi hapunten pilih aya kalepatan. Billahi taufiq wal inayah wal maghfirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran kepada Pak Ustadz Miftah yang pada sore hari ini telah memberikan banyak ilmunya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat ya seperti